Bismillah, 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 Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah dengan menyebut Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur yang tak terhingga. Hari ini Allah masih memberikan keberkahan hidup yang banyak kepada kita sekalian. Hari ini Allah masih memberikan harapan-harapan terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keridhaan, rahmat atau kasih sayang dari Allah yang kita nantikan baik dalam proses kehidupan kita hari ini maupun proses kehidupan nanti di akhirat kelak. Dan sudah sepantasnya lah kita sekalian dari waktu ke waktu kita selalu butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu terus-menerus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah itu Maha sempurna. Allah itu Maha sempurna dengan namanya. Allah Maha sempurna dengan zatnya. Allah Maha sempurna dengan sifatnya. Allah Maha sempurna dengan perbuatannya. Maka ketika kita bersandar kepada Allah, maka akan menghadirkan sakinata fi qalbik, sampai sa'adah, akan melahirkan ketenangan hati sampai kebahagiaan. Adapun kekecewaan, kepedihan, rasa sakit yang mendalam, itu ketika kita bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidup kita dipenuhi dengan dinamika yang kadang manis, kadang pahit, kadang bahagia, kadang sedih, kadang sempit, kadang lapang, kadang rezekinya banyak, kadang rezekinya juga banyak. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu bahagia terus atau kadang sedih? Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan hidup bukan berarti kita nggak pernah sakit. Kemudahan hidup bukan berarti kita nggak pernah punya masalah. Kemudahan hidup bukan berarti kita tidak pernah mendapatkan hambatan-hambatan dalam kehidupan ini. Tetapi Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya, memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan setiap episode perjalanan yang Allah tetapkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini menyebabkan Allah mengampuni segala dosa dan kemaksiatan kita. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini menyebabkan Allah
memudahkan seluruh urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menyembuhkan penyakit-penyakit lahir maupun penyakit batin kepada kita sekalian. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini menyebabkan Allah melimpah ruahkan rezeki lahir, rezeki batin kepada kita sekalian. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di pagi yang cerah ini, di hari yang pertama di pekan ini, di Ahad ini, Bapak Ibu semua sehat? Bapak Ibu sehat lahirnya? Kelihatan kurang yakin ya. Ya, nanti apa perlu ada baksos di sini ya, Bakkesmas, bakti kesehatan masyarakat gitu ya. Nanti kami akan menurunkan tim gitu ya, Pak Haji ya. Tim kesehatan ke sini gitu ya. Bapak Ibu lahirnya sehat Bapak Ibu? Saya nggak bisa melihat ekspresi wajah dari ibu-ibu, dari bapak-bapak kelihatan gitu ya. Ketika bicara sehat gitu ya, ngomong sehat tapi wajahnya agak meragukan gitu ya. Iya. Ya minimal wajahnya bercahaya seperti wajah saya. Kenapa? Karena ada dua cahaya, ada dua lampu, di atasnya ada dua lampu ya. Makanya cukup bercahaya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sehat rohaninya? Ini bapak-bapak nggak ada yang jawab, apa sakit semua ini ya? Bapak Ibu rohaninya sehat? Ya mudah-mudahan sehat ya. Salah satu tandanya kita bisa hadir di majelis ilmu ini, gitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu sehat kantongnya Bapak Ibu? Iya, yang alhamdulillah ibu-ibu. Berarti kalau alhamdulillah ibu-ibu itu berarti udah selesai urusan duit di sini. Betul. Karena biasanya kalau urusan duit itu yang bisa ukurannya adalah pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah senyum, udah alhamdulillah berarti tugas dan kewajiban bapak-bapak udah tertunaikan dengan baik. Gitu ibu-ibu. Ibu-ibu kok ketawanya agak gimana gitu didengar ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Hari ini kita akan sharing, mengkaji dan mengaji bersama tentang At-Tibbun Nabawi. Tajuknya adalah Tibbun Nabawi menuju kejayaan umat. Bapak Ibu pernah dengar kata Tibbun Nabawi? Pernah dengar Bapak Ibu? Iya. At-Tibbun Nabawi ya, berasal dari kata at-tib. At-tib itu artinya perawatan atau kedokteran. Nah, orang yang melakukan perawatan ini disebut dengan tobibun, al-tobibu au tobibun gitu ya, atau dokter. Dokternya namanya tobib gitu ya, Bapak Ibu ya. Nabawi bersumber dari Nabi. Berarti kalau kita membahas At-Tibbun Nabawi, berarti kita membahas tentang konsep kedokteran, konsep kesehatan, konsep perawatan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Berarti kita membahas tentang konsep kesehatan milik siapa? Milik kita. Milik kita. Karena ada syariatnya dalam agama kita. Maka ketika kita disuruh menjalankan agama ini dengan kafah, ya, di antaranya kita harus menjalankan syariat pengobatan ini. Di antaranya kita harus menjalankan syariat pengobatan ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada kalimat Tibbun Nabawi menuju kejayaan umat, perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa Tibbun Nabawi itu adalah hasanah peradaban Islam. Hasanah peradaban Islam. Salah satu dari tonggak kejayaan umat Islam saat itu, saat Nabi berjuang bersama para sahabat sampai kepada para ulama tabi'in generasi keempat, itu adalah At-Tibbun Nabawi tonggaknya. Karena mereka melaksanakan At-Tibbun Nabawi ini. Ketika kita itu menjalankan At-Tibbun Nabawi, kita tidak hanya sehat secara lahir, tapi batin kita juga sehat. Dan di dalam agama kita ini menjadi tahapan untuk menjaga agama ini dengan melaksanakan Tibbun Nabawi ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika bicara Tibbun Nabawi dalam Al-Quran itu ditegaskan
banyak hal. Di antaranya kalau bicara tentang dunia pengobatan Bapak Ibu sekalian atau dunia kedokteran, itu ada dua istilah dalam Quran, yaitu pertama al-marid, yang kedua asy-syifa. Itu ada dalam Quran. Pertama apa? Al-marid, artinya penyakit. Yang kedua asy-syifa. Nanti Bapak Ibu bisa mencari dalam Quran bahwa kata al-marid itu tertuang dalam 25 ayat di dalam Quran. Sedangkan kata asy-syifa itu ada 6 ayat di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara Tibun Nabawi Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tokoh sentralnya. Tokoh utamanya siapa Bapak Ibu? Dalam Tibun Nabawi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Rasulullah itu sejak lahir sampai umur 63 tahun tidak pernah sakit, kecuali sakit kecil beberapa kali. Biasanya sakit demam setelah menerima wahyu, dan sakit ketika diracuni oleh orang Yahudi, dan sakit menjelang wafatnya. Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi mempunyai kualitas kesehatan yang luar biasa. Kalau ditanya misalnya Bapak Ibu, dari lahir sampai sekarang berapa kali Bapak Ibu sakit? Bapak Ibu nggak berani menjawab. Oh, karena tidak bisa menghitung, tak terhitung jumlahnya, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita melihat lagi dalam sejarah yang lain bahwa dahulu ketika Madinatul Munawwarah sudah tegak Bapak Ibu, maka ada seorang kaisar dari Mesir, namanya Kaisar Maukukis. Kaisar siapa? Bukan Pukis ya, Maukukis. Ya, beliau mengirimkan seorang tabib, seorang dokter ke Madinah. Mengirimkan seorang dokter ke Madinah. Nah, dokter ini tujuannya agar merawat dan menjaga Nabi dan para sahabat. Maka datanglah dokter yang dari Mesir ini, utusan dari Kaisar Mesir ini, kemudian buka praktek di Madinah. Tiap hari buka praktek. Nah, setelah praktek 2 tahun lamanya, kemudian suatu hari datang ke Nabi. Ya Rasulullah, setelah saya bertugas di sini 2 tahun, setelah saya praktek di sini 2 tahun, saya ingin mengundurkan diri dan pulang ke Mesir. Gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa ya dokter? Apa hak kamu tidak terpenuhi di sini? Kata dokter ini, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah saudara-saudaraku di sini menzalimi kamu? Kata dokter ini, tidak ya Rasulullah. Setiap pertanyaan dari Nabi dijawab oleh dokter ini dengan kata tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, terus kenapa? Mengapa engkau ingin mengundurkan diri dan pulang ke Mesir? Ini seperti itu. Kemudian dokter ini menjawab, begini loh ya Rasulullah, sebenarnya saya malu untuk mengatakan ini. Saya sudah bertugas 2 tahun, praktek tiap hari buka. Tapi selama 2 tahun ini saya tidak pernah mendapatkan pasien satupun. Selama 2 tahun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya klinik, buka rumah sakit, tiap hari buka, ya, dalam 2 tahun nggak ada pasien satupun. Kira-kira tutup atau bangkrut Bapak Ibu? Ini menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat mempunyai kualitas kesehatan yang luar biasa. Baik, ada kisah yang lain ketika perang Badar. Perang Badar terjadi bulan apa Bapak Ibu? Bulan Ramadan. Bapak Ibu, dari Madinah sampai Jabal Badar itu jauh apa dekat Bapak Ibu? Jauh, berhari-hari perjalanan. Nah, waktu itu perjalanannya pakai unta, sebagian pakai kuda, sebagian jalan kaki. Nah, kalau Ramadan itu Bapak Ibu, kalau di Arab sana, kalau siang panas teriknya luar biasa, kalau malam dingin sekali. Maka Nabi dan para sahabat ini perjalanan ke Badar, ya, itu berhari-hari dalam kondisi kalau siang berpuasa, malam berarti istirahatnya di mana? Di padang pasir, gitu ya.
Bapak Ibu, sampailah berhari-hari ke Badar. Kemudian sampai perang Badar, sampai dimenangkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun ya ketika dalam perjalanan ini para nabi dan para sahabat yang sakit. Padahal dalam kondisi puasa, kemudian ketika siang panas sekali, ketika malam apa? Dingin sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan sekali lagi Nabi dan para sahabat mempunyai kualitas kesehatan yang luar biasa. Nah, dalam Tibun Nabawi, Bapak-Ibu sekalian, ini sebenarnya yang kita bahas. Apa sih rahasianya? Kenapa Nabi dan para sahabat mempunyai kualitas kesehatan yang luar biasa? Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai konsep as-sihah atau sehat di dalam agama ini. Dalam Tibun Nabawi ini, Bapak-Ibu sekalian. Ada sebuah hadis yang masyhur, yang terkenal, ketika Rasulullah menegaskan, ni'matani maqbunun fihi ma katsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu olehnya. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu olehnya. Apa dua kenikmatan itu? Pertama adalah asyihah, yang kedua al-faragh. Apa asyihah? Asyihatu sehat, al-faragh waktu yang luang, waktu yang lapang. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita itu dalam keadaan asyihah, dalam keadaan sehat, kita itu lalai dari Allah, lalai dari mengingat Allah. Kita lalai dari kewajiban-kewajiban karena merasa sehat. Apalagi waktu kita lapang. Disitulah sebagian ulama membahas bahwa yang disebut tertipu itu seperti itu. Ketika dalam kondisi sehat, ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi lapang, kita itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berkurang kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita sudah dalam kondisi ada masalah, dalam kondisi sakit gitu ya. Kita doanya aja sampai khusyuk gitu ya. Ya Rob gitu ya. Sampai gemetar hati kita, gemetar pikiran kita, gemetar raga kita ketika berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu banyak dijelaskan dalam Tibun Nabawi terkait dengan fadilah atau keutamaan-keutamaan as-sihah atau sehat itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang misalnya ada pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Seseorang itu bisa merasakan bahwa sehat itu luar biasa. Sehat itu sangat diharapkan setiap orang ketika apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, saat apa kita itu menyadari bahwa sehat itu kita butuhkan? Saat apa kita menyadari bahwa sehat itu menurut kita itu luar biasa? Saat apa Bapak Ibu? Saat sakit. Itulah konteks tertipunya tadi seperti itu. Saat kita sakit baru kita sadar, Masya Allah, ternyata sehat itu luar biasa. Dengan sehat kita bisa datang ke majelis hari ini. Dengan sehat kita bisa silaturahim ke saudara-saudara kita. Dengan sehat kita bisa membantu siapapun yang membutuhkan bantuan kepada kita. Itu as-sehat. Itu asyihah atau sehat, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di antara keutamaan dari sehat itu adalah bahwa sehat itu ternyata kedudukannya tinggi setelah iman wal Islam. Kedudukannya tinggi setelah iman wal Islam. Maka ketika ada hadis Nabi, ketika kita bangun di pagi hari, kemudian badan dalam kondisi sehat, kemudian indahu qutu yaumihi, ada makanan pokok yang bisa dimakan waktu itu, gitu ya. Maka seolah-olah dunia telah berada di tangannya. Jadi ketika kita bangun pagi, kondisinya sehat, kemudian ada makanan yang bisa dimakan saat itu, maka seolah-olah dunia sudah kita pegang. Kita sudah seolah-olah kita menjadi orang yang paling kaya saat itu. Disinilah salah satu dari fadilah dari as-sihah atau sehat, Bapak Ibu sekalian.
Maka dalam agama kita sehat itu luar biasa. Sehat itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan al-mu'minu qawiyyu gitu ya. Sungguhnya mukmin yang kuat lebih Allah cintai dari mukmin dhaifin, daripada mukmin yang lemah, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kedua-duanya ada kebaikannya. Dua-duanya ada kebaikannya gitu ya. Tetapi Allah lebih menyukai mukmin yang kuat. Bapak Ibu sekalian, salah satu untuk memulai kehidupan seorang mukmin itu di pagi hari. Maka pagi hari itu adalah saat yang paling penting bagi seorang mukmin untuk memulai harinya, untuk memulai kehidupannya. Maka di pagi hari kudu diawali dengan apa? Diawali dengan kebaikan-kebaikan gitu. Dan ini jalan menuju as-sihah, jalan menuju sehat. Maka ada seorang ulama mengatakan bahwa jika kita bangun di pagi hari, ketika amal kita mendahului hawa nafsu kita, maka kita dalam kebaikan. Tetapi ketika kita bangun di pagi hari, hawa nafsu kita mendahului amal kita, kita berada dalam keburukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dalam agama kita untuk sehat itu penting sekali dan mudah sebenarnya, gitu ya. Salah satunya kalau bangun di pagi hari, ya kita suruh berdoa kepada Allah, zikir pagi. Gimana Bapak Ibu sekalian zikir pagi? Terkait dengan asyihah, terkait dengan sehat. Kita suruh berzikir gimana Bapak Ibu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Kita suruh berdoa ini, apalagi ditambahi dengan apa? Doa yang lain, hasbiyallah, hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini doa yang mulia, doa yang luar biasa dan ada kemuliaan di dalamnya. Dan inilah kita mulai di pagi hari biar sehat. Kemudian yang kedua, memulai di pagi hari biar sehat, kita itu harus ridho terhadap semua ketetapan Allah di pagi itu. Maka kita suruh berzikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasula, atau wa bi Muhammadin, ya seperti itu. Jadi ketika kita baca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka Allah akan ridho kepada kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita itu ketika bangun memulai aktivitas kehidupan di pagi ini, di pagi hari, kita suruh ridho apapun ketetapan Allah. Kita nggak minta selain itu, karena Allah telah memberikan ketetapan kepada kita. Maka bagi seorang mukmin akan memulainya pasti dengan apa? Dengan gembira, menyambut pagi dengan senyuman, Bapak Ibu sekalian. Maka cara yang ketiga agar sehat, ya, harus tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu? Tersenyum. Maka pagi ini di majelis tidak ada yang bermuram durja, nggak ada yang cemberut. Ya minimal senyumnya kayak senyum saya. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena sudah jelas ketika Rasulullah menegaskan, ya, tabassum muka fi wajhika sedekah, gitu ya. Bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu adalah, ya, Bapak Ibu, apa ya? Saya pernah di beberapa tempat gitu ya, di luar Indonesia gitu ya, gitu ya. Termasuk Australia gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ada kisah begini. Di barat itu ada sekolah namanya Luck School. Apa sekolahnya namanya Bapak Ibu? Luck School. Artinya sekolah keberuntungan. Nah, itu yang ikut sekolah di situ bukan anak-anak, tapi kebanyakan para pengusaha-pengusaha yang di barat sana yang sukses.
Bapak Ibu harus tahu, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha sukses yang di barat sana itu ya, maka hidupnya tiap hari jarang bisa senyum, stres terus Bapak Ibu. Iya, makanya mereka sekolah di Lux School, bayarnya mahal, di sekolah keberuntungan tadi. Nah, ada penelitian di sana bahwa ternyata orang yang tidak bisa senyum, Bapak Ibu, keberuntungannya sedikit. Coba Bapak Ibu, ada saudaranya datang mau ngasih makanan, kok kita cemberut, jadi dikasih nggak? Nggak jadi gitu. Iya, jadi Bapak Ibu untuk mulai sehat di pagi hari itu murah senyum. Kenapa? Tadi ternyata orang yang tidak bisa senyum, maka kalau bahasa orang barat tadi keberuntungan sedikit, kalau bahasa kita rezekinya sedikit. Gitu ya, senyum. Bagaimana cara senyum? Gimana cara senyum Bapak Ibu? Bukan ketawa loh Bapak Ibu, senyum. Gimana cara senyumnya Bapak Ibu? Ini kaitannya dengan konsep ganteng dan konsep cantik. Nah, sekarang Ustaz, saya mau nanya ke ibu-ibu, Bu. Ibu-ibu kok mau dinikahi bapak-bapak yang di sini itu karena apa, Bapak? Karena apa Ibu-ibu? Karena ganteng, betul? Oh iya ya. Nah, sekarang bapak kok mau? Bapak-bapak ada istrinya yang datang di sebelah? Ada nggak? Ada. Bapak-bapak kok mau menikahi ibu yang di sebelah itu? Kenapa? Karena apa? Cantiknya. Iya. Ngaku aja deh karena ganteng dan cantik ya. Iya, ngaku aja itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Bapak Ibu, konsep cantik atau ganteng itu gimana Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu ada penelitian juga. Ternyata yang namanya ganteng atau cantik itu jika wajahnya simetris Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu simetris? Simetris itu gini Bapak Ibu. Bapak Ibu narik garis lurus di tengah sini, ya, mulai dari antara mata, di antara mata kanan kiri ini garis lurus sampai tengah hidung ini, tarik ke bawah garis lurus. Kemudian ditengok kanan dan kirinya. Kalau simetris sama, kanan kirinya sama berarti ganteng atau cantik. Tapi kalau ditarik garis lurus, satunya gak merot, ganteng nggak? Satunya kok sebelahnya gimana gitu, ganteng nggak? Cantik nggak? Enggak. Nah, ada rumus bagaimana biar ganteng dan biar cantik. Berarti harus simetris. Bagaimana cara biar simetris? Dengan tersenyum. Tersenyum cara mudah untuk ganteng. Tersenyum cara mudah untuk cantik. Tersenyum. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini dari sisi konteks sosialnya. Bagaimana konteks dalam aspek kesehatan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita tersenyum, maka menyebabkan ya, tonik pemberian darah di wajah kita lancar ke kepala, ya, sehingga wajahnya jadi bercahaya minimal seperti wajah saya. Kenapa sejak tadi ngomong seperti wajah saya gitu ya, Bapak Ibu? Kita nggak boleh ngomong yang buruk terhadap diri kita masing-masing ya. Nggak mungkin saya ngomong, oh wajah saya lebih buruk daripada wajah Bapak Ibu, nggak mungkin. Ya, berarti yang paling bercahaya cuma wajah saya, itu baru boleh. Karena yang ngomong saya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kerja otak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu tersenyum, Bapak Ibu, otak kita itu memproduksi hormon namanya hormon beta endorfin. Hormon beta endorfin. Ini disebut dengan hormon kebahagiaan. Jadi otak kita itu Bapak Ibu bisa memproduksi dua macam hormon. Yang pertama adalah hormon beta endorfin, yaitu hormon kebahagiaan. Kalau diproduksi banyak serta dengan tersenyum, kalau kita senyum langsung diproduksi banyak. Karena beta endorfin itu semacam morfin. Bapak Ibu tahu morfin? Morfin itu kalau disuntikkan bagi mereka yang misalnya di wilayah perang gitu ya, terluka kena tembak misalnya gitu, kena luka gitu ya, maka biasanya tim medis disuntik dengan morfin biar tenang gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagi kita umat Islam tidak perlu butuh morfin dari luar, karena otak kita bisa memproduksi morfin sendiri, namanya beta endorfin hormonnya. Dengan cara apa? Salah satu dengan tersenyum. Dengan cara apa Bapak Ibu? Tersenyum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada penelitian seorang dokter dari Jepang. Kemudian dibukukan penelitiannya ini dalam sebuah buku judulnya The Miracle of Endorphin, keajaiban endorfin, bukunya itu.
Jadi ada penelitian di sana, ada sekelompok orang yang sakitnya sama, kemudian dikelompokkan jadi dua. Yang satu diobati dengan cara konvensional, dengan medis, yang satu diobati dengan apa? Dengan cara terus dipacu agar apa? Agar otak dari pasien ini memproduksi beta endorfin yang banyak. Ternyata Bapak Ibu setelah itu, setelah sekian waktu, ternyata yang lebih cepat sembuh adalah yang kelompok pasien tadi yang oleh dokter diterapi dengan dikondisikan agar otak dari pasien ini memproduksi hormon apa? Beta endorfin tadi. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu tersenyum. Nah begitu ya. Senang sekali saya kalau lihat Bapak Ibu tersenyum. Ya, nah, kelihatan masa depannya lebih cerah, benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cemberut, kelihatan masa depannya suram, benar. Ya bagaimana tidak suram, mau cemberut yang lihatnya nggak jelas masa depannya. Iya gelap Bapak Ibu. Tapi kalau kita tersenyum, berarti kita itu tegar dalam menghadapi berbagai kenyataan hadapan. Mau ada masalah, mau tidak, gitu ya. Kita mau punya duit banyak atau duitnya lebih banyak lagi, kita tetap tersenyum. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau udah tersenyum ini, sekali lagi hormon beta endorfin diproduksi banyak oleh otak kita. Nah, hormon itu ya, menurut cara kerjanya itu masuk ke pembuluh darah. Jadi begitu otak memproduksi beta endorfin, maka langsung masuk ke pembuluh darah dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Maka jadi kita jadi tenang, jadi nyaman. Tenang dan nyaman bukan berarti tidak punya utang. Seperti Bapak Ibu gini. Punya utang enggak, Pak? Enggak. Pak, punya utang enggak, Pak? Enggaknya kok enggak meyakinkan ya. Iya, karena salah satu yang bisa memproduksi hormon satunya, kan otak kita yang satunya memproduksi hormon namanya hormon noradrenalin. Apa itu? Hormon stres. Dan salah satu penyebabnya adalah punya hutang enggak kebayar-bayar. Kalau kita punya utang nggak kebayar-bayar, otak kita memproduksi hormon noradrenalin, Bapak Ibu sekalian. Jadinya wajahnya jadi tidak secerah wajah saya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara sehat? Jadi kita bagaimana mengkondisikan tubuh kita agar otak kita memproduksi hormon apa Bapak Ibu? Beta endorfin namanya. Caranya gimana? Satu, tersenyum. Murah senyum Bapak Ibu. Ya, tentunya tersenyum yang proporsional pada tempatnya. Jangan lihat pohon tersenyum sendiri. Lihat ya harus pada tempatnya. Ya. Seperti di majelis seperti ini Bapak Ibu sekalian, kan ada adab majelis. Mungkin ada kiai yang lain, ustadz yang lain pernah ngisi di sini. Bahwa salah satu dari adab majelis itu apa? Kita harus menampakkan senyum dan sumringah di hadapan saudara kita dalam majelis itu. Kita nggak boleh menampakkan keluh kesah, kusut gundah gulanya dalam hati kita di majelis itu nggak boleh. Ya kita tersenyum walaupun masih ada masalah. Kalau di majelis itu begitu. Itu yang bikin kita sehat. Ya. Yang kedua, selain tersenyum adalah kita harus optimis Bapak Ibu. Optimis itu punya harapan. Kalau di pagi hari kita bangun kok masih punya harapan, hidup kita akan nyaman Bapak Ibu sekalian. Sehat. Bapak Ibu ada penelitian lagi, hasilnya begini Bapak Ibu. Orang itu Bapak Ibu kalau dia itu punya air, punya minuman, ya, tetapi nggak punya makanan, punya air saja, maka dia bisa bertahan hidup 3 bulan. Yang kedua, dia itu punya makanan tapi nggak punya air, nggak punya minum, dia hanya bisa bertahan hidup 3 hari. Tetapi kalau orang itu punya makanan, punya minum, tapi kok nggak punya harapan hidup, dia hanya bisa bertahan 3 menit. Gitu Bapak Ibu. Maka yang cara kedua agar otak kita memproduksi hormon beta endorfin adalah kita itu harus punya harapan. Dan harapan terbesar kita kepada Allah. Disebut dengan ini namanya ibadah hati, namanya khauf war raja. Kita harus punya khauf war raja minallah. Gitu. Kalau kita masih punya harapan kepada Allah, gitu ya,
maka kita benar-benar sehat Bapak Ibu. Tidak hanya sehat lahir tapi sehat batin, sehat pikiran kita. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan bahwa kalau aku itu membutuhkan sesuatu dalam hidup ini, saya itu berdoa minta kepada Allah. Kalau saya minta kepada Allah, kok dikasih, saya senang sekali. Tetapi kalau saya minta kepada Allah, kok gak dikasih, kok belum dikasih, saya senangnya 10 kali. Saya ulang Bapak Ibu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa saya itu kalau butuh sesuatu dalam hidup ini selalu mintanya kepada Allah, selalu menyebut Allah. Jika permintaanku dikasih oleh Allah, maka aku senang banget. Tapi jika saya minta kepada Allah kok belum dikasih, saya senangnya 10 kali. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kok gak dikasih, belum dikasih kok malah senang 10 kali? Berarti Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih besar dari permintaannya. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa kita dikabulkan. Karena Allah itu punya Asmaul Husna, ya Mujib. Allah Maha mengabulkan dan Maha menerima doa hambanya. Allah itu nggak pernah tidak mengabulkan doa hambanya. Maka kalau kita doa kebaikan, contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya di pagi hari Bapak Ibu berdoa, ya Allah, rasanya indah sekali ya Allah jika Engkau memberikan harta yang halal dan berkah 10 miliar saja ya Allah. Bapak Ibu kok tersenyum toh? Boleh nggak kita berdoa seperti itu? Bapak Ibu 10 miliar kalau dikasih beneran, kalau Ibu mau pakai cuma setengah miliar, ya udah yang 9,5 miliar kasih ke sini. Ya toh Bapak Ibu kan? Begitu caranya. Bapak Ibu, Ustadz bertanya, kira-kira 10 miliar itu kira-kira perkara yang gampang atau perkara yang sulit bagi Allah? Masya Allah Bapak Ibu, perkara yang sangat-sangat gampang Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah sangat jelas, seluruh karunia yang Allah berikan kepada siapapun di alam semesta ini, gitu ya, maka itu tidak akan bisa menghabiskan pundi-pundi punyanya Allah. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, betapa besarnya, ya, betapa banyaknya karunia Allah berikan di alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian, itu hanya separuh roti yang Allah berikan. Seolah-olah hanya separuh roti Allah berikan kepada manusia maupun alam semesta ini. Allah tidak akan jatuh miskin dengan berikan harta kepada kita. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, siapa yang mengatur alam semesta ini Bapak Ibu? Gampang atau sulit? Bagi Allah mengatur alam semesta ini gampang sekali. Kalau Allah begitu mudah mengatur langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya, kira-kira Allah gampang nggak mengurusi diri kita yang kecil ini? Gampang. Cuma masalahnya kadang kita nggak yakin kepada Allah. Ya Allah, berikan saya uang 10 miliar. Tadi senyumnya nggak yakin. Makanya sudah jangan tegas. Rasulullah menegaskan bahwa ada doa yang tidak dikabulkan, yaitu doa ketika kita berdoa tapi hati kita lalai. Apa hati yang lalai? Ketika kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang kedua itu harapan. Harapan itu akan melahirkan keyakinan. Ada Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu adalah ulama tabi'in generasi kedua ya. Beliau pernah menegaskan, kenapa sih keyakinan kita kepada Allah itu berkurang? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Keyakinan kita kepada Allah itu berkurang, kenapa? Karena kita terlalu percaya apa yang ada di tangan kita daripada apa yang di tangan Allah. Menyebabkan keyakinan kita kepada Allah berkurang. Kita terlalu percaya apa yang ada di tangan kita daripada apa yang di tangan Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira siapa yang menguasai hidup kita? Siapa pemilik dari kehidupan ini? Siapa yang memiliki kehidupan diri kita? Siapa yang paling mengetahui masa depan diri kita? Sudah jelas kan Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita yakin kepada Allah, maka Masya Allah, hidup kita bakal mudah. Sekali lagi konsep mudah ini, ya, dengan taufiknya Allah ini, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak punya penyakit, berarti bukan tidak punya hutang. Walaupun tadi sebagian tidak ngaku kalau punya hutang. Kalau ditanya diam aja gitu. Kan itu ya.
Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pertama tadi untuk memproduksi hormon beta endorfin tersenyum, yang kedua apa? Punya harapan. Terus optimis, punya harapan kepada Allah. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Jadi sebenarnya kita setiap waktu butuh Allah. Setiap saat kita butuh Allah. Maka kalau kita itu setiap saat kok miss call kepada Allah, miss call, dikit-dikit Allah, dikit-dikit ilahi, dikit-dikit Allah, Allahu Rabbi la usyrik bihi syai'an, dikit-dikit ilahi anta maksudi wa ridhakan matlubi, gitu ya. Dikit-dikit kok miss call kepada Allah, pasti Allah melihat kita. Masya Allah, hambaku miss call aku. Kan itu. Kira-kira Allah senang nggak kita menyebut namanya? Senang. Senang. Maka ketika kita kok selalu menyebut nama Allah, di situ akan muncul harapan. Akan muncul apa? Harapan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian cara ketiga agar apa? Apa namanya? Otak kita memproduksi hormon beta endorfin tadi adalah dengan cara kita berusaha untuk melakukan kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Kebaikan kepada diri sendiri maupun orang lain. Kalau dalam bahasa agama kita beramal soleh. Beramal soleh sehingga mendatangkan pertolongan Allah. Kira-kira orang yang beramal soleh itu hatinya lapang atau sempit? Lapang, Bapak Ibu sekalian. Maka akan mengkondisikan otak kita memproduksi hormon beta endorfin tadi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya tahapan bagaimana cara sehat yang paling gampang, ya. Kita sebenarnya akan membahas tentang kullu wasrobu. Ya, sebenarnya kullu wasrobu. Apa itu Bapak Ibu? Tentang makanan dan minuman, gitu ya. Bapak Ibu, mungkin apa yang hari kita bahas baru pendahuluan ya, dari pendahuluan kali ya. Nah, gitu ya. Karena bicara tentang Tibun Nabawi sangat panjang. Kalau nanti misalnya saya diundang lagi ke sini, judulnya sama Pak, tapi part 2, gitu ya. Judulnya sama tapi part 2. Nah, nanti kalau masih belum selesai, kok diundang lagi part 3. Nah, gitu ya. Karena panjang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya menyelenggarakan pembelajaran Tibun Nabawi di sana. Di negeri kungfu sana, gitu ya. Itu belajarnya satu level reguler itu 2 tahun. Level kedua 2 tahun. Berarti berapa tahun? 4 tahun, ya. Ya masa dalam waktu setengah atau 1 jam selesai Tibun Nabawi di sini, kan nggak mungkin. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara agar kita itu sehat, gitu ya. Cara yang ketiga, kita ulang dulu Bapak Ibu sekalian. Cara yang pertama gimana biar sehat Bapak Ibu? Bukan, itu buat endorfin tadi. Yang pertama, bangun di pagi hari dengan apa? Biar kita itu nyaman gimana? Bangun di pagi hari berdoa, zikir, kan itu. Zikir. Kita mohon kepada Allah, selalu begitu. Ya. Dengan zikir-zikir yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Terus setelah itu apa Bapak Ibu? Ya ridho, itu penting. Apapun yang hari Allah tetapkan di pagi ini kita ridho. Kita nggak usah minta yang lain. Itu Bapak Ibu. Terus yang konteks ridhonya yang tadi salah satunya bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari, kata Nabi, dalam kondisi sehat dan ada indahu kutu yaumihi, itu ada makanan pokok yang bisa dimakan, dia memiliki makanan pokok yang bisa dimakan di pagi itu, di hari itu, maka dia seperti memiliki dunia dan seisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus setelah itu apa? Langkah ketiga kita berusaha untuk bagaimana tubuh kita terutama otak kita memproduksi hormon beta endorfin. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi apa? Tersenyum. Maka nanti Bapak Ibu, harapan Ustaz nanti pulang ke rumah, ya rumahnya harus penuh dengan senyuman. Ada makanan, senyum. Janganlah Bu, harus diadakan lah.
Jadi ada makanan, senyum. Tidak ada makanan, diadakan. Ya, tersenyum Bapak Ibu. Tersenyum itu fadilah luar. Yang kedua, agar otak kita bisa memproduksi beta endorfin dengan apa? Punya harapan. Harapannya dengan cara bersandar kepada Allah, Zat yang Maha Sempurna. Kita tidak akan kecewa, tidak akan ada kepedihan, tidak akan ada kesedihan di dalamnya. Kalau kita bersandar hanya kepada Allah, dan disitulah harapan akan muncul. Ya, yang ketiga apa Bapak Ibu? Pagi itu dimulai dengan beramal soleh. Beramal soleh. Itu untuk memproduksi apa tadi? Beta endorfin. Jika kebalikannya, berarti misalnya kebalikannya tidak bisa senyum, gampang stres, dikit-dikit panik. Dikit-dikit panik gimana panik? Dikit-dikit gitu ya. Maka otak kita akan produksi apa? Hormon noradrenalin, hormon stres Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu ada masalah, biar otak tidak memproduksi noradrenalin, berarti ketika ada masalah coba nanti dipraktekkan. Ustaz lupa tadi ngasih tahu. Di sekolah keberuntungan di Lux School itu ternyata diajarin bagaimana cara tersenyum. Caranya adalah suruh megang pulpen Bapak Ibu. Pak, Bu pegang apa? Pulpen. Kemudian suruh gigit pulpen selama 10 detik. Jadi nanti bagi Bu, kalau bapaknya nggak bisa senyum, ini pulpen Pak. Kok ibunya nggak bisa senyum, bapaknya bilang, Bu, ini pulpen. Jadi suruh gigit begini 10 detik. Coba ngeliat Ustaz, nggak apa-apa korban perasaan sedikit ya. Jadi pegang pulpen digigit ini. Sudah 10 detik. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya. Terus Bapak Ibu sekalian, selain itu untuk mampu memproduksi otak agar memproduksi beta endorfin yang banyak adalah kita harus mengendalikan marah. Tidak gampang marah. Soalnya apa? Kalau kita gampang marah, otak memproduksi noradrenalin. Caranya gimana? Ada penelitian Bapak Ibu sekalian, cara gampang biar tidak marah. Selain apa-apa yang telah diajarkan di agama kita, Bapak Ibu sudah tahu semua pastinya ya. Di agama kita itu mengajarkan bagaimana agar kita itu tidak marah gitu ya. Gitu ya. Nah, selain itu ternyata ada lagi dalam konteks kesehatan agar kita apa? Agar apa? Tidak gampang marah. Saat kita marah Bapak Ibu, kita suruh merubah intonasi suara. Intonasi itu nada suaranya dirubah. Itu cara yang paling gampang biar tidak gajak jadi marah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau biasanya bapaknya marah gimana? Bune, gini gitu kan? Dirubah. Bune, gini loh Bune. Ah, dirubah intonasinya. Bapak Ibu ini ada risetnya Bapak Ibu. Ini kalau dipraktekkan Masya Allah. Jadi nggak gampang marah kita. Jadi kalau bapaknya mau marah, Bune mengingatkan, Pak, intonasinya Pak. Kalau bapak ibunya marah, bapaknya bilang, Bu, intonasinya. Gitu ya. Biar tidak nggak jadi marah. Merubah apa tadi Bapak Ibu? Iya, intonasi suaranya. Biasanya tinggi, kemudian direndahkan, kan gitu kan? Seperti itu. Karena biasanya kalau orang marah-marah walaupun berdekatan suaranya tinggi kan? Gitu Bapak Ibu. Padahal orang deketan itu kalau ngomongnya rendah saja dengar kan? Tapi karena marah-marah suaranya pasti tinggi. Maka rubah itu. Ketika berdekatan marah suaranya direndahkan. Kira-kira jadi marah nggak Bapak Ibu? Tidak jadi marah Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ini baru tip-tip sederhana agar kita sehat gitu Bapak Ibu ya. Karena sudah jam 7 Bapak Ibu sekalian. Sudah cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini belum apa-apa loh Bapak Ibu ya. Kita belum masuk ke Tibun Nabawi Bapak Ibu. Ya, tapi ya bahasanya masa begitu datang langsung Tibun Nabawi kan harus pemanasan dulu Bapak Ibu ya. Ya biar dikit-dikit dibikin penasaran biar saya diundang lagi gitu kan.
Ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin begitu dulu yang bisa Ustaz sampaikan di pagi hari ini. Sudah benar-benar sudah jam 7 kurang 1 menit itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang hari ini saya sampaikan walaupun sederhana, walaupun baru pembahasan awal, Bapak Ibu bisa menghikmah terbaiknya. Gitu Bapak Ibu ya. Wallahu ta'ala alam wa afu minkum fastabil khairat bilai sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.